Yang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sambutlah salam 100 sambah, jo mului hati nan suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu kita Bu Ira Oktarini MPD. Yang saya hormati teman-teman yang seide dan seperjuangan dengan saya. Selawat beriringan salam dan pesan-pesannya kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan sampai alam kepintaran seperti yang kita rasakan saat ini, yaitu diskusi perkuliahan kita pada hari ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kalimah, langsung saja diskusi perkuliahan pada hari ini yang akan dibawakan oleh kelompok 6 yang anggotanya yaitu saya sendiri, yaitu M. Fajri dengan NIM 2120267, ya, kemudian Yelpina dengan NIM 2120258, dan selanjutnya yaitu Nur Aini 2120259. Materi yang pertama satu dan dua akan saya sendiri yang akan mempresentasikan. Materi ketiga yang akan dipresentasikan oleh saudari Yelpina, dan materi terakhir akan dipresentasikan oleh saudari Nur Aini. Sebelum saya memulai presentasi, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi yang pertama saya presentasikan yaitu tugas perkembangan anak SD. Hafigus menjabarkan 8 tugas perkembangan anak pada periode 6 sampai 12 tahun. 8 tugas perkembangan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Belajar keterampilan fisik yang dibutuhkan dalam permainan. Selama waktu ini, anak belajar menggunakan otot-ototnya untuk mempelajari berbagai keterampilan. Oleh karena itu, pertumbuhan otot dan tulang anak berlangsung dengan cepat. Mereka memiliki kebutuhan yang sangat tinggi untuk beraktivitas dan bermain. Mereka dapat melakukan permainan dengan aturan tertentu. Makin tinggi tingkat kelas anak di sekolah, makin jelas ciri khas aturan permainan yang harus mereka patuhi. Yang kedua ialah pengembangan sikap terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang. Tugas perkembangan ini anak sudah paham dan mampu mengembangkan kebiasaan hidup sehat dengan membiasakan diri memelihara kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri serta lingkungan, atau mengetahui akibat yang akan didapatnya jika mereka bertingkah laku yang dapat membahayakan diri dan lingkungannya. Yang ketiga, berkawan dengan teman sebaya. Dengan masuknya anak ke sekolah akan menuntut anak untuk melakukan interaksi sosial dengan teman sebaya. Anak usia SD hendaknya sudah mampu berteman dengan orang lain di luar lingkungan keluarganya, khususnya teman sebaya sebagai bentuk interaksi sosial. 4. Belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki dan wanita. Pada usia 9 sampai 10 tahun, anak mulai menyadari peran sesuai dengan jenis kelaminnya. Anak perempuan menunjukkan tingkah laku sebagai perempuan, demikian pula dengan anak laki-laki. Pada masa ini, anak sudah menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu sesuai dengan jenis kelamin mereka. Misalnya, anak perempuan yang senang bermain boneka dengan anak perempuan lainnya, dan anak laki-laki yang senang bermain bola dengan teman laki-lakinya.
5. Belajar menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Masa ini anak SD sudah mampu untuk membaca dasar menulis dan berhitung. Karena perkembangan kognitif dan biologis anak sudah matang untuk bersekolah, maka anak telah mampu belajar di sekolah dan anak sudah mampu mengenali simbol-simbol sederhana. Yang keenam ialah pengembangan konsep yang dibutuhkan dalam kehidupan anak. Pada masa ini, anak hendaknya mempunyai berbagai konsep diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti konseo warnam, konsep jumlah, konsep perbandingan lainnya. Yang ketujuh ialah perkembangan moral, nilai, dan kata hati. Pada usia SD, anak hendaknya diajarkan mengontrol tingkah laku sesuai nilai dan moral yang berlaku. Anak hendaknya dapat mentaati peraturan, menerima tanggung jawab, dan mengakui adanya perbedaan antara dirinya dan orang lain. Yang kedelapan, mengembangkan sikap terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Anak telah mampu belajar untuk menyadari keanggotaannya dalam keluarga dan masyarakat sekolah. Anak harus belajar mentaati peraturan-peraturan yang ada dalam keluarga dan sekolah. Bagian selanjutnya ialah tugas perkembangan anak SMP. Mengacu kepada teori, tugas perkembangan merupakan sesuatu yang timbul konsisten pada periode tertentu dalam kehidupan manusia sebagai proses untuk menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologis manusia sehingga manusia mencapai keharmonisan dalam lingkungan masyarakat. Sehingga jika individu berhasil dalam mencapai tugas perkembangannya tersebut, maka akan membawa rasa kebahagiaan dan keberhasilan dalam melakukan tugas perkembangan pada tahap selanjutnya. Sementara jika individu gagal dalam mencapai tugas perkembangan, maka akan membawa rasa kecewa dan ketidakbahagiaan karena individu tidak berhasil melewati proses tersebut. Dalam proses selanjutnya, pasti individu akan menemui kesulitan. Ditemui hanya beberapa aspek tugas perkembangan siswa yang terakomodasi dalam layanan dasar bimbingan konseling atau BK. Aspek tersebut adalah 1. Landasan hidup religius, 2. Landasan perilaku etis, 3. Kesadaran gender, keempat, kematangan hubungan teman sebaya, kelima, wawasan dan kesiapan karir. Sementara aspek perkembangan siswa yang belum terakomodasi dalam layanan dasar adalah 1. Kematangan emosi, 2. Kematangan intelektual, 3. Kesadaran tanggung jawab sosial, 4. Kesadaran gender, 5. Perilaku kewirausahaan atau kemandirian perilaku ekonomis. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi yaitu tugas perkembangan tingkat SMA, yang mana perkembangan ini ada 2, yaitu perkembangan fisik dan fisikis. Yang mana perkembangan fisik yaitu berupa tentang yang ada pada diri bahwa seorang siswa, yang mana berupa pubertas ataupun perubahan pita suara pada laki-laki ataupun contoh-contoh yang lain. Sedangkan fisikis adalah yang tampak dari luar, yang mana menurut Daplinas 2003, tugas perkembangan siswa antara lain yang pertama mencapai kembangan diri remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mengenal sistem etika dan nilai-nilai pedoman hidup sebagai pribadi anggota masyarakat dan minat manusia. Ketiga adalah mengenal gambaran yang mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi. Keempat, mengembangkan pengetahuan keterampilan sesuai dengan kebutuhan untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran dan atau mempersiapkan karir serta peranan dalam kehidupan masyarakat. Kelima, memantapkan nilai secara tingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Keenam, mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranan sebagai pria dan ataupun wanita. Ketujuh, mempersiapkan diri menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap
perubahan fisik ataupun fisikis yang terjadi pada diri sendiri ataupun kehidupan yang sehat. Ke-8, memiliki kemandirian perilaku ekonomis. Ke-9, mengenal kemampuan, bakat, minat, serta arah kecenderungan karir apresiasi sensi. 10, mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya. 11, mencapai kematangan dalam kesiapan diri menikah dan hidup berkeluarga. Baiklah, saya Nur Aini dengan NIM 2120259 akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai tugas perkembangan tingkat perguruan tinggi. Dilihat-lihat ada beberapa kesamaan antara tugas perkembangan tingkat perguruan tinggi dengan tugas perkembangan tingkat SMP. Nah, di sini membedakannya yaitu bahwa dapat dilihat dari PPT yang sudah ditampilkan bahwa di sini ada landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab sebagai makhluk sosial memiliki peran terhadap sesama, penerimaan diri dan pengembangannya, kemandirian perilaku ekonomis, wawasan persiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, persiapan diri untuk berkeluarga. Di sini dari beberapa tugas perkembangan dari tingkat perguruan tinggi, bahwa yang mana kita tahu di tingkat perguruan tinggi ini sudah mulai mencapai fase kedewasaan gitu. Kira-kira sekitar umur 21 ke atas. Nah, di sini yang membedakan antara tingkat SMP yaitu pada bagian kemandirian perilaku ekonomis, wawasan persiapan karir, persiapan diri untuk berkeluarga. Nah, di sini baru kita tahu kemandirian perilaku ekonomis. Yang mana di sini maksudnya dari tingkat perguruan tinggi ini ada beberapa atau ada sebagian mahasiswa ataupun mahasiswinya yang sudah mulai bekerja sambil kuliah gitu kan. Sudah mulai untuk mandiri mencari pekerjaan gitu. Selanjutnya di sini ada wawasan persiapan karir, yang mana sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi harus mempunyai ilmu atau wawasan yang mana ini untuk kedepannya gitu, untuk persiapannya mencapai karir gitu, cita-cita yang dia inginkan. Di situ sebelum untuk mencapai karir perlu melakukannya persiapan. Itu salah satunya untuk mencari ilmu, wawasan, agar pas udah mau melakukan atau sudah mau terjun langsung ke lapangan gitu kan. Nah, itu tuh udah ada ilmunya gitu. Sudah ada apa rancangannya, apa yang ingin dia lakukan ke depannya, buat gimana persiapannya untuk masa depannya gitu. Selanjutnya itu ada mengenai persiapan diri untuk berkeluarga. Nah, bahwa kita tahu kan di sini tuh tingkat perguruan tinggi, yang mana di perguruan tinggi itu mahasiswa-mahasiswi mungkin ada beberapa sebagian dari mahasiswa ini tuh udah udah siap untuk memiliki pasangan gitu kan, yang mana sudah siap untuk memulai berkeluarga gitu. Nah, di sini nih bahwa kita kalau dilihat-lihat memang ada beberapa dari mahasiswa-mahasiswi
yang sudah menikah. Nah, di situ tuh perlu perguruan tinggi itu kan mencapai tingkat dewasa. Jadi, maka di sini nih pasti ada ke tahap pemikirannya untuk berkeluarga gitu kan. Nah, bahwa sebelum untuk berkeluarga itu, diri sendiri yang akan mempersiapkannya gitu. Bagaimana dia itu melakukan persiapan untuk berkeluarga gitu. Jadi dari beberapa tugas perkembangan tingkat perguruan tinggi di sini itu bisa membedakan antara ketiga itu gitu. Yang tadi kemandirian perilaku ekonomis, wawasan persiapan karir, yang terakhir persiapan diri untuk berkeluarga. Yang mana di antara ketiga ini ataupun antara ke-11 ini yang ada di slide PPT bisa dilihat bahwa semua itu bisa kita diskusikan, bisa kita minta bantuan, minta solusi kepada bimbingan konseling gitu, pada BK maupun BKI gitu kan. Yang mana kita bisa minta solusinya gitu, saran, masukan, kita bisa cerita misal mengenai karir, minta minta solusi kepada guru BK gitu, bagaimana ilmu-ilmunya untuk terjun langsung ke lapangan, atau apa yang harus dipersiapkan diri sendiri itu untuk bagaimana bisa percaya diri dan siap untuk mulai menata masa depannya gitu. Dan juga bisa juga yang mana kesadaran tanggung jawab di sini. Nah, bagian kesadaran tanggung jawab bahwa tingkat perguruan tinggi kan udah tingkat mencapai kedewasaan yang mana pemikirannya lebih jauh daripada pemikiran anak SMP, SD gitu, bahkan SMA yang baru masa-masa pubernya. Karena tingkat perguruan tinggi itu logikanya itu, pemikirannya itu udah lebih tingkat tinggi tipenya, harus lebih matang daripada anak SD, SMP, dan SMA. Jadi di sini bahwa perguruan tinggi ini memiliki harus sadar bahwa tanggung jawabnya itu misalnya di bangku kuliah di perguruan tinggi gitu. Apa tanggung jawabnya gitu? Misalnya dia di perguruan tinggi, dia itu bertanggung jawab bagaimana dia itu sebagai mahasiswa harus bisa menyelesaikan perkuliahan ini gitu, dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal kejanggalan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, terlebih terkurang kami mohon maaf. Dan kami akhiri dengan sebuah pantun, yaitu pada hari Minggu melakukan senam. Setelah senam minum biji selasih. Kami dari kelompok 6 mengucapkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.